Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut atau pelarut, tetapi bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Pada sifat koligatif larutan, dalam sistem pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, bahkan tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat terlarut. Adanya molekul zat terlarut mempengaruhi keempat sifat tersebut. Zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan zat terlarut non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan, di mana penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa sifat koligatif bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut yang ada. Nah, apakah partikel-partikel tersebut, atom, ion atau molekul, suatu zat yang tidak atau sangat mengurai menjadi ion-ion itu disebut sebagai zat non-elektrolit. Nah, bagaimanakah pengaruh penambahan zat non-elektrolit terhadap sifat koligatif larutan? Diperhatikan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Zat cair dan juga zat padat jika dimasukkan dalam suatu ruangan tertutup akan menguap sehingga suatu ruangan itu menjadi jenuh. Sedangkan tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh itu disebut sebagai tekanan uap jenuh. Nah, terus selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan larutannya itu disebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Tekanan uap jenuh atau delta P secara matematis pernyataan itu dapat ditulis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurang P, di mana delta P merupakan penurunan tekanan uap jenuh, P0 merupakan tekanan uap jenuh larut murni, dan P tekanan uap jenuh larut. Pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap jenuh dijelaskan oleh Raoult. Menurut Raoult, tekanan parsial pelarut dari pelarutan PB adalah tekanan uap pelarut murni atau P0 dikalikan fraksi mol pelarut dalam larutan XB. Rumusnya adalah PB sama dengan XB dikali P0, dan dapat ditarik kesimpulan delta P sama dengan XA dikali P0. Sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dapat dijelaskan dengan cara menafsirkan diagram PT. Diagram PT adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tekanan dan temperatur. Biasanya, besar tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Dengan kata lain, makin besar temperatur, makin besar tekanan. Temperatur yang menyebabkan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar disebut titik didih. Titik didih pada saat tekanan udara luar sebesar 1 atm disebut titik didih normal. Selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarutnya disebut kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0, di mana TB0 merupakan titik didih pelarut dan TB titik didih larutan atau disebut sebagai boiling. Sifat koligatif larutan non-elektrolit yang ketiga adalah kenaikan titik beku, di mana titik beku larutan adalah temperatur pada saat membeku.
dan selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan disebut sebagai penurunan titik beku atau disebut sebagai delta TF. Secara matematis, penurunan titik beku dapat dituliskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan delta TF dikurang TF 0, di mana delta TF 0 sama dengan titik beku pelarut. TF sama dengan titik beku larutan. Sifat koligatif larutan non-elektron yang keempat adalah tekanan osmotik. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pada tekanan osmotik, kita harus mengetahui atau memahami pengertian tentang tekanan osmotik dan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan encer menuju ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel, di mana selaput semi permeabel adalah selaput yang dapat dilewati oleh molekul kecil tetapi tidak dapat dilewati oleh molekul besar. Osmosis dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika dua jenis larutan yang memiliki konsentrasi berbeda dipisahkan dengan selaput semi permeabel, pelarut dari larutan encer akan mengalir ke larutan pekat. Dengan kata lain, ada perembesan molekul pelarut dari larutan encer menuju larutan pekat. Itu dapat terjadi secara terus-menerus di kedua larutan yang sama. Hubungan tekanan osmotik dengan molalitas. Tekanan osmotik termasuk sifat koligatif, yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Menurut Van Hoff, persamaan gas ideal dapat digunakan untuk menentukan besar tekanan osmotik. Secara matematis, besar tekanan osmotik dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan N dikali RT, di mana V sama dengan N per P dikali RT. Ini sama dengan tekanan osmotik, satuannya atm, V volume larutan, satuannya liter, N jumlah mol zat terlarut, R tetapan gas, nilainya 0,0821 atm liter mol minus 1 Kelvin minus 1, dan T temperatur dalam derajat Kelvin. Dengan demikian, hubungan antara molaritas dan tekanan osmotik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan mRT. Satuan konsentrasi yang digunakan untuk mempelajari sifat koligatif larutan adalah molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa. Pertama, molaritas, perbandingan antara jumlah mol zat terlarut setiap satuan volume zat larutan dalam liter. Kita perhatikan rumus daripada molaritas adalah M per MR dikali 1000 per P, di mana M adalah massa terlarut dalam gram, M adalah massa molaritas, V adalah volume pelarut dalam bentuk mili. Yang kedua, molalitas adalah satuan konsentrasi yang digunakan untuk menentukan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih mol per kilogram, di mana molalitas dinyatakan dengan satuan mol per kilogram pelarut. Nah, kita perhatikan rumusnya. Molalitas atau M kecil adalah mol per kilogram atau M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol adalah bilangan yang menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah mol larutan. Fraksi mol ini digunakan untuk menentukan penurunan tekanan uap. Fraksi mol untuk zat terlarut adalah XA sama dengan Na per Na ditambah Nb. Sedangkan untuk fraksi mol untuk pelarut adalah XB sama dengan NB dikali Na ditambah NB. Karena XA adalah fraksi mol zat terlarut, XB adalah fraksi mol pelarut, Na adalah mol zat terlarut, NB adalah mol pelarut. Jadi jumlah fraksi mol zat terlarut dan pelarut sama dengan 1. Yang keempat adalah persen massa. Persen massa rumusnya adalah massa zat dalam campuran per massa zat seluruh campuran dikali 100%.
Selanjutnya kita melangkah pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Zat non-elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekulnya, sedangkan zat elektrolit dalam air sudah terurai menjadi ion-ion. Perhatikan tabel di bawah ini. Karena larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, sedangkan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ion, maka jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga sifat keduanya itu berbeda. Selanjutnya, perhatikan perbedaan larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Pertama, dari penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Perhatikan saja tabelnya dari perbedaan kedua larutan tersebut. Saya tampilkan contoh soal penyelesaian soal sifat koligatif larutan. Tapi untuk soal-soal lebih lanjut kita akan bahas nanti di kelas. Terima kasih. Oke, kita perhatikan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat zat beku pada radiator mobil, membuat obat tetes mata, mencairkan salju di jalan raya, kemudian membuat es putar.